Pemirsa, selamat berjumpa dalam program Bincang Sore, di mana Bincang Sore kali ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Kali ini pemirsa, dalam rangka promosi KIE, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Program Bangga Kencana, dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Dan saat ini pemirsa, kami berada di Kelurahan Erlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Luar biasa sekali pemirsa kalau kita berbicara di sini mengenai percepatan penurunan stunting. Tentu hal utama yang bisa dilakukan dari awal untuk mencegah stunting salah satunya ketika calon pengantin memutuskan untuk menikah. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya yang tidak kalah penting adalah memeriksakan kesehatan. Nah, bagaimana kemudian pentingnya pemeriksaan kesehatan ini bagi calon pengantin untuk mencegah stunting? Kita akan bahas di sini pemirsa bersama narasumber yang sudah hadir. Sudah ada bersama saya Dr. Anda Lucy Kurniasari atau yang akrab disapa Ning Lucy. Beliau merupakan anggota Komisi 9 DPR RI. Ning Lucy, terima kasih sudah hadir. Salam sehat, terima kasih. Salam sehat, baik. Syukur sehat semua kita ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian pemirsa juga sudah hadir Ibu Dr. Anda Sofia Hani MM, Koordinator Bidang Admin BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ibu Hani, terima kasih sudah hadir juga. Terima kasih Mbak. Luar biasa bisa hadir di Kelurahan Erlangga ini. Iya, merupakan sebuah kebahagiaan tentunya ya. Baik. Ada juga Ibu Wiwin Wahyuningsi, Ahli Madya Kebidanan, Subkoordinator Daldu KS DP3AK Kota Surabaya. Ibu Wiwin, terima kasih juga sudah hadir di sini. Terima kasih atas undangannya, terutama di RW Gubeng, di Kelurahan Gubeng. Baik, Bapak Ibu, terima kasih juga sudah hadir di sini. Kita salam BKKBN dulu. Salam BKKBN. Rencana itu keren. Baik, terima kasih luar biasa Ning Lucia. Maksudnya suasananya di sini hangat cenderung dingin. Nah, bingung kan gimana? Baik, Ning Lucy begini, kalau kita bicara mengenai pencegahan stunting sendiri dari hulu, itu kan dimulai dari calon pengantin nih. Nah, bagaimana Ning Lucy yang merupakan bagian dari Komisi 9 DPR RI melihat ini? Monggo Ning Lucy. Jadi kalau kita bicara masalah stunting itu kompleks ya. Jadi tentunya walaupun sudah ada Perpres nomor 72 tahun 2021 yang mengamanahkan leading sektor penanganan stunting itu di BKKBN, namun BKKBN tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Dan saya juga setuju dengan penanganan stunting itu dari hulu. Jadi dari calon pengantin. Jadi calon pengantin ini diberikan edukasi bagaimana tidak hanya memikirkan prewed. Kalau sekarang anak-anak yang calon pengantin cuma mikirin prewed, tapi kesehatannya tidak dipikirkan. Oleh karena itu BKKBN bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan screening untuk calon pengantin yang akan menikah. Lalu bekerjasama dengan Kementerian Agama juga ada pendampingan khusus terkait dengan calon pengantin yang mau menikah. Lalu kemudian Kominfo juga ambil peranan dengan LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Nah ini juga sudah mulai diakses. Bahkan data yang ada itu 500.000 sudah mengakses LCMIL untuk calon pengantin. Dan calon pengantin juga diedukasi mengenai risiko melahirkan anak stunting apabila calon pengantin ini tidak peduli dengan kesehatan reproduksi dan asupan gizi yang berimbang. Lalu kemudian pola asuh. Nah ini yang harus disosialisasikan kepada para calon pengantin. Kemudian begini Ning Lucy, terkait dengan pernikahan itu sendiri, apakah kemudian ada peraturan atau perundangan terbaru begitu yang mengaturnya seperti apa? Iya, jadi yang awalnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengatur 16 tahun untuk pria, 19 tahun wanita 16 tahun. Lalu kemudian ada revisi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan usia minimal bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Nah, 19 tahun itu masih kategori anak-anak.
Jadi kalau 19 tahun menikah dan punya anak atau hamil, berarti anak-anak punya anak. Karena BKKBN mencanangkan untuk usia perempuan sebaiknya 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Di mana usia 21 tahun ini sudah siap untuk menikah, sudah siap untuk hamil, kesehatan reproduksinya juga sudah siap, tentunya sudah punya analisa tersendiri terkait dengan umur. Oke, nah kemudian yang Lucian juga tidak kalah penting, bagaimana kemudian lembaga-lembaga terkait itu menjalankan fungsinya terkait dengan pernikahan atau bahkan juga persiapan pernikahan, yang Lucy, bagaimana? Ya, tadi tentunya BKKBN ini tidak bisa bekerja sendiri, perlu peran serta kementerian lembaga lain. Jadi ada kerjasama dengan 28 kementerian lembaga, di mana yang pertama mungkin saya sebutkan salah satunya adalah di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu ada Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan atau BP4. Di mana keberadaan BP4 ini di KUA merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi krisis rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, ada lagi kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga melakukan sosialisasi dan advokasi pencegahan perkawinan anak, mengingat perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Dan Kementerian Kesehatan dapat menyarankan calon suami istri melakukan cek kesehatan pada pranikah atau yang tadi sudah disebut dengan screening kesehatan, dan calon pasangan akan tahu apa yang terjadi pada tubuh dan dampaknya di kemudian hari. Lalu Kominfo tadi menyiapkan LC Meal untuk dipergunakan ke calon pengantin. Baik, artinya sudah sangat berkolaborasi dengan APIK begitu ya, semua lembaga terkait. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut Bincang Sore akan kembali hadir ke hadapan Anda. Terima kasih pemirsa dan masih setia untuk menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Bu Hani, ini kalau kita bicara mengenai persiapan begitu ya, calon pengantin sebelum pernikahan. Tadi Ning Lucy sudah menyampaikan, jangan cuma sibuk prewednya aja gitu Ning Lucy ya, tapi juga nggak kalah penting terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Kalau dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sendiri terkait dengan pemeriksaan kesehatan, ini seperti apa Ibu Hani? Jadi gini, untuk Jawa Timur ini untuk pemeriksaan kesehatan memang kita sudah kerjasama dengan Kementerian Agama. Dan di tingkat provinsi juga kita kerjasama dengan Kementerian Agama, sampai di level kelurahan kita kerjasama dengan KUA dan juga desa. Supaya apa? Sebelum menikah, ini anak-anak sebelum menikah baik laki-laki atau perempuan ini wajib meriksa kesehatan. Kesehatan apa saja yang diperiksa? Di Dinas Kesehatan atau Puskesmas sudah paham betul, yaitu dilihat apakah perempuan ini anemia atau tidak. Nah, seperti itu. Dilihat HB-nya. Karena apa? Banyak remaja kita itu ternyata yang anemi. Nah, selanjutnya dilihat juga indeks massa tubuhnya. Karena banyak remaja kita apa? Mau prewed, mau nikah, diet ketat sehingga apa? Indeks massa tubuhnya sangat kecil sekali. Tinggi dan berat badannya tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh kesehatan. Dan yang tak kalah penting adalah lingkar kiri wanita tidak boleh kurang dari 23,5 cm. Intinya apa? Wanita itu kekurangan gizi kronis. Nah, ini sebaiknya 3 bulan sebelum menikah sudah periksa. Nah, nanti beliau ini nanti akan diarahkan oleh namanya tim pendamping keluarga. Nah, dan sebagai dasar di KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan. Apakah ketika 3 bulan ketika ditemui anemi, kek dan sebagainya tidak boleh nikah? Boleh menikah tetapi ditunda dulu kehamilannya. Karena apa? Dengan 3 bulan sebelum menikah perlu adanya misalnya kek ya, kekurangan gizi kronis, diberikan makanan tambahan protein yang luar biasa,
Untuk yang anemi juga seperti itu, bisa diberikan tablet tambah darah sehingga ketika menikah memang betul-betul sehat secara fisiknya dan sehat secara jasmaninya. Sehingga ketika menikah, mesti kan kalau menikah kan ingin punya anak, tidak adalah seseorang yang menikah tidak ingin punya anak. Sehingga ketika menikah memang sudah siap untuk punya anak. Karena persoalannya kalau tadi yang kami sampaikan anemi, kek, indeks massa tubuhnya rendah, kemungkinan nanti bisa melahirkan anak yang berisiko stunting. Ya, seperti itu. Oleh karena itu kita sudah kerjasama. Alhamdulillah di Jawa Timur ini sudah banyak sih calon pengantin tadi yang mengisi LC-MIL, elektronik siap nikah siap hamil. Dan akan didampingi tim kader kami. Nanti kalau ada masalah dengan calon pengantin, tim kader kami akan mendampingi bagaimana dia pola makannya, sehingga apa nanti kan ketika menikah sudah siap nikah dan siap hamil. Itu Mbak yang kita harapkan. Baik, Ibu Hani, kenapa kemudian ini waktu persiapan untuk menikah itu 3 bulan? Ya karena 3 bulan nanti bisa tadi ketika ada kek ya bisa ditambahi makanan tambahan, bisa kesehatannya bisa dioptimalkan sehingga 3 bulan itu memang nanti insya Allah bisa sehat badannya. Dan yang tak kalah penting ini tidak hanya perempuan, kalau laki-laki sebaiknya apa? Tunda dulu kalau mau menikah adalah merokok, bukan tidak boleh merokok, tunda dulu merokok. Karena apa? Sel sperma itu juga dipengaruhi oleh rokok seperti itu. Kalau Pak Hasto mengatakan kalau orang yang merokok, sel spermanya itu mau ketemu untuk bertemu, sel spermanya itu tolah-toleh gitu, lambat seperti itu. Tapi kalau tidak merokok, insya Allah sel spermanya akan lincah. Sehingga apa? Sel sperma ini adalah merupakan calon janin ya. Jadi paling tidak sel spermanya harus sehat seperti itu Mbak. Jadi ini juga merokok jadi persoalan. Oleh karena itu yang periksa tidak hanya ngisi LC-MIL tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga wajib ngisi LC-MIL supaya diketahui apakah yang laki-laki merokok atau tidak. Ini jadi yang harus diketahui oleh masyarakat kita. Iya, sudah paham semua sekarang. Salam BKKBN. Baik, pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Bincang Sore akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa dan masih setia untuk menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Salam BKKBN. Baik. Ya, Ibu Wiwin, wah ini kalau di Surabaya sendiri bisa diceritakan kepada kami, kepada Ning Lucy, kepada Bu Hani gitu ya, dan juga Bapak Ibu serta pemirsa. Strategi apa yang dilakukan agar calon pengantin itu mereka benar-benar niat antusias begitu ya untuk memeriksakan kehamilan demi kesehatan sendiri. Monggo Ibu Wiwin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk Surabaya, selain program ada pendampingan Catin, yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Hani sama Bu Lucy. Mungkin dari segi kesehatan juga, kita juga ada program namanya pendampingan 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu pendampingannya tidak hanya pada waktu dia hamil saja. Jadi pendampingannya mulai Catin. Jadi mulai Catin sampai ibu itu hamil sampai dengan punya balita umur 2 tahun. Yang mana kegiatan 1000 HPK sudah berjalan di Surabaya untuk penekanan penurunan stunting. Jadi selain pendampingan 1000 HPK, para Catin juga akan diberikan bimbingan, namanya bimbingan perkawinan, yang mana di dalam bimbingan perkawinan nanti diadakan konseling. Konselingnya satu antara lain adalah kesehatan reproduksi. Selain kesehatan reproduksi juga ada pemeriksaan kesehatan, yang mana pemeriksaan kesehatan itu bisa dilakukan di puskesmas, yang mana di puskesmas nanti akan dilakukan pemeriksaannya adalah pemeriksaan darah lengkap, terus untuk pemeriksaan talasemia, Bu Lucy, di mana talasemia itu juga penting karena untuk memengaruhi faktor genetik, yang mana talasemia itu adalah suatu kelainan darah
Jadi untuk melihat adakah faktor genetiknya dan juga untuk melihat penurunan untuk terjadinya stunting. Mungkin seperti itu. Baik, Bu Wiwin, tapi begini, seperti apa kenyataan yang ada di lapangan? Teman-teman itu menghadapi kendala apa kalau memang ada kendala? Mungkin kendala dari pendampingan, terutama tentang pendampingan 1000 HPK. Rata-rata Catin itu misalnya dia domisili di sini, tapi kadang-kadang di LC-MIL nomor NIK itu tidak terdeteksi. Gitu ya Bu. Saya kira kendalanya cuma di lapangan mungkin terkait nomor NIK mungkin. Baik, sebelum nanti mungkin Neng Lucy monggo kalau mau menanggapi, tapi saya masih mau nanya dulu ke Bu Wiwin. Bu Wiwin, tanggapan masyarakat sendiri seperti apa? Dengan adanya mereka memang harus ya melakukan pemeriksaan kesehatan, memeriksakan kehamilan begitu sebelum mereka melakukan pernikahan. Terkait tanggapan di masyarakat, saya kira cukup baik ya, cukup antusias. Apalagi untuk pasangan calon pengantin muda, dia banyak bertanya. Di mana kita di Puskesmas, di Dinas Kesehatan kita ada program namanya kelas Catin Ibu. Jadi kelas Catin itu kita akan memberikan bekal bagaimana tentang dia nanti menghadapi di kehidupan rumah tangga selain dari bimbingan dari KUA. Jadi nanti kita ada istilahnya konseling reproduksi. Bagaimana untuk kehamilan yang paling aman umur pasangan itu, misalnya seperti sudah dijelaskan sama Bu Lucy dan Bu Hani. Jadi kalau wanita umurnya 21 tahun, kalau laki-laki umur 25 tahun. Baik Bu Wiwin, Neng Lucy monggo kalau Neng Lucy mau menanggapi apa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wiwin. Ya, mungkin mengenai LC-MIL, ini ternyata data pengunduh LC-MIL terbanyak itu Jawa Timur. Tepuk tangan dulu untuk Jawa Timur. Yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah. Berarti sebetulnya LC-MIL ini sudah dipergunakan untuk calon pengantin di Jawa Timur. Mungkin kalau tadi ada keluhan itu mungkin tidak banyak ya, itu terkait dengan NIK biasa. Jadi mungkin ada yang KTP-nya sebetulnya di Surabaya, tapi domisilinya di luar. Kemudian pindah lagi ke Surabaya. Mungkin itu proses saja. Namun patut diapresiasi. Ini adalah luar biasa, inovasi yang luar biasa, di mana semua terpantau di LC-MIL. Semua terpantau di LC-MIL dan dipantau oleh tim pendamping keluarga. Ini yang paling penting. Tim pendamping keluarga sudah ada di mana-mana di Indonesia, sudah terbentuk 600.000 tim pendamping keluarga. Luar biasa Neng Lucy. Baik pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Sore kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita masuki segmen terakhir dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Baik, Neng Lucy, Ibu Hani dan juga Ibu Wiwin, ini sudah ada dua Bapak Ibu begitu yang akan bertanya. Monggo, dengan Bapak siapa, kemudian dari mana, langsung ke pokok persoalan. Silakan Pak. Terima kasih, nama saya Joko Cip dari RW 4 Kelurahan Erlangga. Baik. Apakah rokok elektrik ini juga mempengaruhi kualitas jadi calon pengantin yang merokok elektrik tadi? Yang kedua, stunting. Itu seandainya warga kami ada yang stunting itu, kader kami harus kemana supaya penanganan itu lebih cepat dan efektif? Selanjutnya, monggo Terima Ibu. kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya Mahageng Hajuning Tias. Di sini saya kebetulan pendidik PAUD. Tidak menutup kemungkinan andai kata ada yang stunting, itu kita untuk mengedukasi orang tua bagaimana dan kita arahkan kemana. Baik. Dan bagaimana cara merangsang multi kecerdasan anak stunting. Baik. Dan harus diarahkan kemana. Baik Ibu Terima Tias. kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih. Iya baik, Ibu Hani monggo langsung ditanggapi. Terima kasih. Jadi yang untuk rokok elektrik, jadi yang mempengaruhi sperma itu adalah asap rokoknya itu. Karena asap rokok itu panas.
Termasuk kata Pak Hasto itu mengatakan orang jual sate itu juga pengaruh Pak ke spermanya ternyata karena asapnya. Yang kedua adalah stunting. Stunting itu ada terjadi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan tadi disampaikan. Mulai bertemunya sel telur sampai anak itu usia 2 tahun. Yaitu anak itu pendek karena apa? Karena pola asuh pertama. Pola asuh ya, orang tua kepada anak. Pola makan yang diberikan kepada anak kita dan juga kaitannya dengan sanitasi, air bersih, jambanisasi dan sebagainya. Ini yang menyebabkan potensi keluarga itu nanti bisa melahirkan anak stunting. Ya, di pola makan karena apa? Terbentuknya sel-sel otak anak itu di 1000 hari pertama kehidupan itu 80% sudah terbentuk. Kalau orang Jawa dulu bilang otak-otaknya umbun-umbunannya sudah nutup, itu ternyata benar. Hasil penelitian terbentuknya sel-sel otak anak adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang harus wajib kita ketahui. Bagaimana kalau sudah ketahuan setelah 1000 hari pertama kehidupan anak ini adalah berisiko stunting tadi, pendek, kecerdasannya terganggu, ini yang sangat sulit sekali. Bisanya adalah apa? Pemberian makanan yang bergizi. Karena dengan pemberian makanan yang bergizi paling tidak kecerdasannya tadi tidak lemot-lemot banget. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu tanggung jawab kita bersama tadi yang disampaikan Bu Lucy, jangan sampai tadi 23,5% di Jawa Timur atau dari 4 balita adalah 1 stunting. Nah, baik. Ini menjadi persoalan yang tadi Bu Lucy juga mengatakan stunting ini yang direkomendasikan WHO hanya 20%. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Baik Ibu Hani, terima kasih. Ibu Wiwin, silahkan mungkin sedikit menanggapi dan apa yang mau disampaikan ini kepada Bapak Ibu dan juga pemirsa. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Hani terkait dengan rokok, terus kemudian dengan status gizi, pola asuh, itu saya kira sudah benar. Jadi kita harus mempersiapkan generasi untuk masa depan itu. Mulai dia jadi calon pengantin, kita screening dengan bagus untuk pemeriksaan kesehatannya, terus kemudian pendampingan 1000 HPK, dan setelah nanti 1000 HPK dia sudah lahir, kita juga harus menjadi orang tua yang betul-betul mendampingi putra-putrinya untuk menjadi generasi emas yang seperti kita emban. Baik Ibu Wiwin, terima kasih. Ning Lucy, monggo ditanggapi dan juga sekaligus pesannya untuk Bapak Ibu serta pemirsa. Baik, terima kasih. Jadi Pak Joko tadi untuk terkait dengan pengganti rokok ya, banyak sekali yang nge-vape ya sekarang ya Pak ya. Tapi tetap aja itu kimia kalau menurut saya, dan itu ada asapnya juga. Tadi Bu Ani sudah menyampaikan yang berbahaya juga asapnya. Di samping asap yang di isap itu kan kimia. Tetap saja pasti ada tidak baiknya untuk kesehatan. Lalu kemudian terkait stunting, tadi sudah disampaikan Bu Hani, jadi kita bagi dua. Stunting itu diakibatkan kalau internal itu berarti kekurangan gizi kronis dan tadi ya anemia. Lalu kemudian ada eksternal ini yang tidak kalah pentingnya. Tadi sudah disebutkan bahwa kita harus mempertahankan pola hidup sehat dan bersih. Jadi kita sudah sekarang ini 2,5 tahun mengalami pandemi, dan pandemi belum dicabut oleh WHO. Jadi kita masih masuk pandemi, kita punya pola hidup bersih dan sehat itu dijaga. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi sanitasi, air bersih tadi, lingkungan yang bersih itu juga penting. Yang terakhir Ibu Tias, terkait dengan zero stunting, mudah-mudahan ya Bu ya, saya juga ingin agar kita pastikan di seluruh wilayah kota Surabaya 31 kecamatan zero stunting. Tentunya BKKBN atau Komisi 9 tidak bisa bekerja sendiri, perlu peran serta masyarakat, kader Surabaya hebat, tim pendamping keluarga, Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat harus bersatu padu edukasi ke masyarakat dan memastikan zero stunting untuk kota Surabaya. Baik, Dr. Anda Lucy Kurniasari, akrab disapa Ning Lucy, terima kasih. Kemudian Ibu Dr. Anda Sofiani MM, terima kasih. Ibu Wiwin Wahyuningsih, ahli media kebidanan juga terima kasih. Bapak Ibu, matur nuwun. Salam BKKBN.
Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.